Oke, mari kita mulai. Kali ini kita akan membedah sebuah drama yang, jujur aja, cukup unik. Sumber masalahnya? Selembar ijazah yang usianya sudah puluhan tahun. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya selembar kertas tua ini bisa jadi pusat drama hukum dan politik nasional selama bertahun-tahun? Yuk, kita bongkar sama-sama. Ini dia pertanyaan utamanya. Kok bisa sih ijazah yang umurnya hampir 40 tahun, 40 tahun loh, jadi sumber kontroversi nasional yang kayaknya nggak ada habisnya? Sebenarnya ada apa di balik semua ini? Nah, untuk membantu kita memahami keruwetan ini, sumber analisis kita memberikan sebuah analogi yang kuat banget. Pertarungan antara benteng dan lumpur. Benteng ini ya ibaratnya semua yang kokoh. Fakta hukum, catatan resmi negara, arsip yang terintegrasi. Sementara lumpurnya, wah ini dia, narasi liar, klaim-klaim viral, dan semua spekulasi yang dilempar ke publik. Oke, pertama-tama, kita coba masuk dulu ke dalam bentengnya. Kita lihat langsung apa kata fakta-fakta hukum yang terungkap di ruang sidang. Desember 2025 itu jadi bulan yang, krusial banget. Awalnya Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan kasusnya harus lanjut ke tahap pembuktian. Terus, ini dia puncaknya. Di Polda Metro Jaya, ijazah fisiknya akhirnya dikeluarkan dan ditunjukkan ke semua pihak. Momen-momen inilah yang benar-benar mengubah arah permainannya. Dan ya, ini dia titik baliknya. Begitu ijazah fisiknya muncul, narasinya langsung dipaksa berubah. Pertanyaannya bukan lagi, ijazahnya mana? Tapi langsung geser jadi, oke, ijazahnya ada, tapi asli nggak nih? Sebuah pergeseran taktik yang sangat signifikan. Disinilah kekuatan benteng hukumnya mulai kelihatan. Ada azas hukum yang namanya agak rumit nih. Presumptio justa causa. Gampangnya begini, semua dokumen yang dikeluarkan negara, termasuk ijazah, itu dianggap sah. Titik. Sampai ada yang bisa membuktikan sebaliknya di pengadilan. Jadi beban pembuktiannya itu ada di pihak yang menuduh, bukan yang dituduh. Coba bayangin ada tingkatan bukti kayak piramida gitu ya. Di paling atas, yang paling kuat, ada ijazah resmi UGM. Ini namanya akta otentik, kekuatannya maksimal. Nah, di paling bawah, dasarnya banget, ada hal-hal kayak analisis foto yang buram dari internet, atau spekulasi soal jenis font. Secara hukum, mau ada 1000 spekulasi seperti itu, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan satu bukti otentik di puncak piramida. Oke, cukup soal bentengnya. Sekarang, yuk kita coba nyebur ke dalam lumpurnya. Kita bedah satu persatu klaim teknis yang sering banget dilemparkan ke publik. Klaim pertama, soal jenis huruf atau font. Katanya, font ini belum ada loh di tahun 1985. Kedengarannya meyakinkan kan? Tapi ternyata bantahannya simpel banget. Cukup bandingkan saja dengan ijazah teman-teman seangkatannya. Hasilnya, tipografinya identik. Kalaupun ada beda tebal tipis sedikit, ya wajar. Kan dulu mengetiknya pakai mesin ketik manual, bukan komputer. Berikutnya, klaim soal skripsi yang katanya nggak ada lembar pengesahannya. Nah, di sini poin pentingnya. Menurut administrasi universitas, bukti kelulusan yang paling utama itu bukan salinan skripsi di perpustakaan, tapi catatan di buku induk universitas. Logikanya, selembar kertas bisa saja hilang atau rusak dari perpustakaan setelah 40 tahun, tapi itu tidak otomatis menghapus catatan resmi negara. Terakhir, soal foto wisuda yang katanya hasil editan. Gini. Di mata hukum, menganalisis foto buram yang kita dapat dari internet itu nilai buktinya 0 besar. Tidak ada. Yang justru punya bobot hukum itu apa? Kesaksian langsung dari orang-orang yang ada di foto itu. Itu namanya bukti saksi, dan itu jauh lebih kuat. Oke, kita sudah lihat kan, secara hukum bentengnya itu kokoh banget. Tapi, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa lumpurnya tetap saja dilempar? Dan kenapa banyak orang percaya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, psikologi di balik semua ini. Disinilah kita kembali lagi ke analogi benteng dan lumpur tadi. Menurut sumber analisis ini, pertarungan ini sebenarnya bukan soal hukum lagi, tapi soal simbol. Tujuannya bukan untuk mengebom benteng sampai hancur, tapi sekedar melemparkan lumpur terus-menerus biar bentengnya kelihatan kotor. Jadi, benteng ini apa sih sebenarnya? Ternyata bukan cuma selembar ijazah loh. Tapi sebuah sistem data yang saling tersambung di UGM. Ada buku induk mahasiswa dari tahun 1980, kartu rencana studi tiap semester, absensi kuliah, arsip skripsi, sampai nomor seri ijazah yang berurutan. Coba bayangkan, untuk memalsukan satu ijazah, artinya harus memalsukan semua sistem ini dari puluhan tahun lalu. Hampir mustahil kan? Dan inilah bisa dibilang kejeniusan dari taktik lumpur. Lumpur itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan benteng batu. Tapi lumpur itu super efektif untuk membuat bentengnya kelihatan jorok dan kotor. Jadi tujuannya bukan kemenangan hukum, tapi untuk menanamkan keraguan yang tidak pernah hilang di kepala publik. Terus, kenapa sih lumpur ini gampang banget menempelnya?
Nah, ada beberapa bahan bakar psikologisnya. Pertama, ada arketipa atau cerita klasik soal raja penipu. Ini narasi yang memang menarik untuk didengar. Kedua, ada efek detektif amatir, di mana kita semua merasa bisa jadi ahli forensik cuma modal ngezoom foto di HP. Dan yang terakhir, narasi David versus Goliath, orang kecil melawan penguasa. Semua ini bikin ceritanya jadi lebih seru. Sumber analisis ini punya kutipan yang tajam banget untuk merangkum semuanya. Tujuannya bukan lagi untuk menghancurkan benteng, tetapi untuk memastikan benteng itu selalu terlihat kotor. Ini benar-benar soal perang persepsi, bukan lagi perang fakta. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ada 3 kesimpulan utama dari analisis ini. 1. Secara hukum, ijazahnya itu akta otentik, buktinya sempurna. 2. Secara logika, kalau mau bilang ini palsu, berarti harus ada konspirasi supermasif selama puluhan tahun, dan itu kemungkinannya kecil banget. Dan 3. Secara sosiologis, narasi keraguan ini akan terus ada karena tujuannya memang bukan untuk menang di pengadilan, tapi untuk membuat publik ragu selamanya. Pada akhirnya, kasus ini seperti cermin besar bagi zaman kita sekarang, zaman post-truth. Di mana sebuah narasi yang emosional, yang seru, yang bikin penasaran, seringkali bisa berlari lebih kencang daripada realitas faktual yang mungkin terdokumentasi rapi. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau fakta itu adalah benteng yang kokoh, dan narasi itu adalah lumpur yang bisa dilempar kapan saja, kita mau memilih berdiri di mana? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.